Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mengakhiri minggu ini dan kita memasuki awal bulan Agustus, hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang hendak kita gumuli dan lakukan. Mari kita memuji Tuhan lewat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat yang pertama. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur atas anugerah-Mu di awal bulan Agustus ini dan di akhir minggu ini. Kembali kami menerima sukacita berkat kehidupan. Dan kami percaya itulah janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Hari ini juga kembali kami akan menerima berkat melimpah lewat firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami serta kehidupan kami, agar kami layak menjadi tempat firman-Mu disiangi dan kami hidupi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Dalam bahasa Batak Toba, ayu sehonok kuma aek tujolma nama uas, dohot akka sungai tu nama hiang. Usehonok kuma tutu todikku tu pinoparmu nuaeng. Jala pasu-pasuoku tu pinoparmu sogut. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini adalah bagian dari Deutro Yesaya atau Yesaya kedua, di mana memberitakan saat bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan mereka jatuh ke dalam kondisi yang apatis. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan akan kelepasan dari perbudakan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang pahit dan sakit, yang tidak ada lagi pengharapan, maka Yesaya hadir di tengah-tengah mereka membawa berita sukacita, yaitu kelepasan atau keselamatan yang dari Allah. Sebagaimana nama Yesaya dalam bahasa Ibrani Yahu, yang berarti kelepasan dari Allah. Yesaya saat itu berkarya di Yerusalem. Ia juga dinamai burung Raja Wali dibandingkan dengan seluruh nabi. Itu mau menunjukkan kebesaran nama Yesaya. Kehadiran Yesaya tentunya membawa perubahan dalam pengharapan umat Israel. Dari orang yang sedang mengalami goncangan, kekeringan pengharapan, menjadi kaya akan pengharapan. Allah telah kembali mengasihi umatnya Israel.
itulah pengharapan dan sukacita umatnya. Melalui Yesaya yang telah membawa dan memberitakan kabar keselamatan, telah membuat mereka menjadi bersemangat kembali, memiliki kekuatan yang baru. Dalam penyampaiannya, Yesaya menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan air yang lebat sebagai cara untuk memelihara kehidupan orang Israel, agar pertanian dan perkebunan tetap terpelihara dengan baik dan menghasilkan tuaian yang sangat melimpah. Janji Tuhan itu juga adalah untuk kita saat ini. Ia akan menurunkan hujan atas apa yang kita kerjakan dan usahakan agar mendatangkan hasil dan tuaian yang sangat melimpah. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel, yang digambarkan sebagai kekeringan rohani yang telah melanda umat Israel dalam situasi pembuangan. Mereka bukan hanya terbuang dari tanah leluhur atau nenek moyang mereka, tetapi yang terutama adalah mereka telah terpisah dan jauh dari Tuhan, juga dari firman Tuhan. Oleh karena penindasan dan tekanan-tekanan yang datang dari bangsa Babel, penderitaan telah menjadikan mereka jauh terpisah dari Tuhan. Untuk itulah Allah hadir memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Allah tidak lupa kepada umatnya Israel. Allah tidak pernah diam melihat penderitaan bangsanya yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Allah hadir menolong mereka. Tentunya jikalau mereka mau berseru kepada Allah. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan ketika mereka hanya bersandar kepada Tuhan saja. Janji pemulihan yang Tuhan nyatakan melalui pencurahan rohnya yang akan menyegarkan jiwa-jiwa yang kehausan, seperti hujan yang membasahi dan menyegarkan tanah yang kering atau yang gersang. Allah telah menyediakan berkat kehidupan untuk mereka dan bahkan untuk anak cucu mereka. Tentu kita bertanya saat ini, apakah berkat yang hendak Tuhan berikan kepada umatnya? Kita boleh melihat yang pertama, kebutuhan rohani yang akan memberikan kepuasan yang berlimpah di dalam Allah. Mereka yang haus akan kebenaran, maka Allah akan mencurahkan air yang mengingatkan akan berkat-berkat rohani yang akan mereka terima. Jiwa yang kering, ini yang kedua, yang digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, akan disirami anugerah Allah, dan pertumbuhan akan diberikan kepada umatnya, sebab Allah memberikan siraman anugerah dalam kehidupan umatnya. Ketiga, rohnya akan dicurahkan. Air yang akan dicurahkan Allah tanpa batas atau syarat, yaitu yang nyata di dalam Yesus Kristus. Maka kepada setiap orang beriman atau semua orang-orang percaya, demikian juga keturunan Abraham, Yakub yang selalu hidup bergumul, bergaul dengan Allah, dan juga sebagai perjanjian yang baru yang telah Tuhan nyatakan lewat pengutusannya
atas Yesus Kristus putranya. Kemudian yang keempat, berkat yang Allah berikan adalah berkat yang melimpah pada akhir zaman, yaitu karunia Roh Kudus yang dicurahkannya, dan Ia akan memberikan semua berkat-berkat yang lainnya. Dan yang terakhir, berkat seluruh keturunan orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka orang-orang beriman, percaya kepada Allah hingga pada saat kita hari ini, kita juga menerima berkat-Nya. Dan Dialah yang menjadi Allah bagi setiap orang beriman atau orang percaya. Allah akan memberikan Roh-Nya dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Kembali kepada pembuangan umat Israel. Sesungguhnya apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui pembuangan yang dialami oleh umat Israel, bahwa ternyata itu tidak semata-mata hanya hukuman. Namun Allah hendak memberikan dua hal yang harus mereka ingat dan imani, yaitu yang pertama, melalui pembuangan itu, sehingga bangsa yang lain juga mendapat berkat melalui umat Israel. Inilah keunikan atau kekhususan kasih Tuhan. Orang lain, bangsa lain mendapat berkat oleh karena umat Israel. Yang kedua, melalui pembuangan tersebut, umat Israel semakin terdidik dan terlatih mengenal Allah dan mau hidup setia kepada Allah. Penderitaan, kesulitan, ancaman hidup semakin mendorong mereka untuk lebih dekat, bergantung, dan hanya percaya kepada Tuhan. Allah memberikan pembaharuan kerohanian bagi Israel dengan Roh-Nya yang berdiam di atas mereka. Dan itulah sebagai wujud turunnya berkat Allah atas umatnya. Setiap generasi atau keturunan Israel akan kembali mengenal Allah, serta menyampaikan puji-pujian hormat baginya. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, betapa hebatnya ancaman terhadap kehidupan kita. Demikian juga halnya dengan iman kita, yang selalu dibayang-bayangi oleh berbagai ancaman yang bisa menggiring kita tidak berani menunjukkan identitas kita, iman kita, atau menjadi iman yang abu-abu, yang tidak jelas. Hitam tidak hitam, putih tidak putih. Terlebih saat kita menghadapi ragam kesulitan saat ini akibat pandemi COVID-19. Mungkin pikiran kita kacau. Harapan kita seolah-olah sudah terputus. Demikian juga dengan sakit menahun yang diderita oleh sebagian orang. Krisis ekonomi, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Ditambah lagi, saudaraku, penderitaan yang datang dari luar diri kita, termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang terkadang membuat kita gentar atau takut. Sehingga banyak di antara kita yang mengalami kekeringan, kegersangan, kehausan, baik secara jasmani, terlebih kehidupan kerohanian kita. Oleh beratnya pergumulan hidup dan berbagai kesibukan-kesibukan dunia ini, yang membuat kita mudah sekali mengalami stres dan frustasi. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kelolalah stres dengan baik. Jangan sampai fatal atau mengakibatkan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Saya hanya mau mengingatkan, ketika
stres tidak bisa diatasi, maka 3S kemudian akan menyusul. Stres, stroke, stop, dan skop. Artinya kematian pada akhirnya. Maka kuasa firman Tuhan harus kita manfaatkan, kita gumuli, agar apapun penderitaan kita di dunia ini harus kita kalahkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah saat ini kita membutuhkan air kehidupan, yaitu Kristuslah jawabannya. Yesuslah yang mengatakan, "Akulah air kehidupan." Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesuslah air kehidupan, dan firman-Nya lah sumber kekuatan kita. Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya akan melindungi dan menjaga umat-Nya, yang menebus dan menyelamatkan umat-Nya. Itulah yang dinyatakan dalam ayat renungan kita hari ini. Oleh karenanya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi takut terhadap segala bentuk masalah, kesulitan, ancaman, dan penderitaan yang menghadang dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, percayalah bahwa tidak ada yang dapat menghalangi atau menghambat kehendak Allah. Orang-orang percaya tidak akan terbawa arus penderitaan jika Allah menghendakinya. Kita mengingat akan pengalaman Israel yang pertama saat mereka dilepaskan dari perbudakan dari Mesir dan harus berjalan menyeberangi Laut Merah atau Teberau. Demikian juga akan pengalaman iman yang dihadapi oleh orang-orang percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak terbakar api saat dimasukkan ke dalam liang api oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena Allah menyertai dan melindungi. Itulah sebabnya dikatakan Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar prediksi manusia, di luar kemampuan jangkauan pikiran manusia. Apa yang kita baca dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini kita disegarkan kembali akan janji Tuhan. Tuhan setia terhadap janjinya. Ia berkuasa atas segala permasalahan hidupmu dan hidupku, hidup kita semua. Allah berjanji, dan janjinya adalah pasti untuk menolong. Jikalau kita setia bersandar dan berseru serta berharap hanya kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada selain Allah yang dapat menjamin kehidupan kita, baik di dunia saat ini maupun di masa yang akan datang, terlebih kehidupan yang telah dipersiapkannya. Izinkanlah Allah mengatur kehidupan ini, maka kita pun akan bersuka cita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, janji-Mu yang tidak pernah tertunda. Karena janji-Mu seperti fajar pada pagi hari. Kami percaya itu Tuhan, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya akan setiap penyertaan-Mu, agar kami tidak lagi takut dan gentar akan kesulitan tantangan apapun dalam hidup ini. Karena Tuhan beserta kami. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah menghantarkan kami di akhir minggu ini dan sekaligus di awal bulan Agustus. Biarlah Tuhan, waktu yang kami jalani hanya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Karena kami percaya waktu yang Tuhan berikan adalah anugerah dalam hidup kami. Dan kami pun mempergunakannya dengan sebaik mungkin di dalam iman percaya kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati saudara-saudara kami dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berikan kekuatan pengharapan bagi mereka yang sedang bergumul. Yang dalam duka Tuhan hiburkan Tuhan. Dan berikanlah kesehatan bagi yang sakit. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, biarlah Tuhan selalu menyertai kita, dan hiduplah di dalam pengharapan dan akan kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan. Horas.